Benar orang yang meniatkan mencari ilmunya karena kebahagiaan akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita memasuki satu bab yang menurut saya sangat penting sekali, karena bab ini atau subjudul ini bertemakan lezatnya ilmu. Jadi tidak hanya makanan saja yang terasa nikmat, terasa lezat, tapi juga ilmu ada rasa-rasanya juga, rasa lezatnya. Nah, bagi seorang penuntut ilmu harus merasakan lezatnya ilmu, manisnya ilmu, dan enaknya ilmu yang dipelajarinya. Maka bab ini akan menjadi bab terpenting bagi kita semuanya. Mari kita simak sama-sama. Wa dzalika li'anna man wajada ladzatal ilmi wal 'amal bihi qallama yarghabu fi ma 'indan nas. Demikianlah karena barang siapa menemukan lezatnya ilmu dan pengamalannya. Jadi di sini dijelaskan, barang siapapun yang sudah merasakan lezatnya ilmu, tidak hanya ilmunya saja yang didapat, tapi juga mengamalkannya, maka kecil sekali kesukaannya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jadi siapapun yang sudah merasakan lezatnya ilmu dan pengamalannya, jadi dia mendapatkan ilmu, lantas kemudian dia amalkan, maka dia tidak akan pernah suka terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi dia tidak akan pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah merasa kecewa terhadap dirinya sendiri karena dia tidak mendapatkan apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi manusia itu memiliki sesuatu yang sifatnya duniawi, misalkan ya, mobil, motor, ataupun apa yang dipegang oleh manusia, ketenaran, popularitas, dan seterusnya. Maka sebenarnya orang yang merasakan lezatnya ilmu dan dia sudah mengamalkannya, dan dia merasakan lezatnya atas pengamalannya itu, maka dia tidak akan pernah iri, ataupun dia tidak akan pernah suka terhadap apa yang dimiliki oleh manusia berupa harta ataupun apapun itu yang sifatnya duniawi, gitu ya. Ansyada Syekhul Imam Ajal Ustad Kiwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Ansari Imla'i li Abi Hanifah rahmatullah alaihi. Syekh Imam yang mulia Al-Ustad siapa ini? Penegak agama Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari mendendangkan kami sair gubahan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini adalah salah satu mazhab yang kita kenal, yaitu mazhab Hanafi. Ya, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, man talabal ilma lil ma'ad, barang siapa menuntut ilmu demi akhirat. Kita kembali ke niat ya, demi akhirat, berbahagia dengan keunggulan dari ar-rasyad. Faza bi fadlin min ar-rasyad. Faya li khusrani talibihi, betapa rugi penuntut ilmu, linaila fadlin minal ibad, demi sesuatu dari orang sesamamu. Jadi di syair ini dijelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu demi akhirat, ya, demi ridha Allah, demi kebahagiaan akhirat, yang sebelumnya sudah kita jelaskan di video ini, bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan dari ar-rasyad. Ar-rasyad itu siapa? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar orang yang meniatkan mencari ilmunya karena kebahagiaan akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Berbeda dengan orang yang menuntut ilmu karena hanya demi dikenal atau hanya karena orang lain. Nah, itu kebahagiaannya kebahagiaan semua. Allahumma illa idza talabal jahlil amri bil ma'ruf wan nahyanil munkar. Kecuali jika mencari posisi dilakukan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maksudnya di sini jika dikenal orang atau diketahui orang, atau jika ingin dianggap baik sama orang, hanya untuk amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran, meluhurkan agama, bukan untuk kepentingan nafsu dirinya. Karena yang namanya amar ma'ruf nahi munkar tentunya itu harus show ya, jadi harus tampil di masyarakat seperti itu ya.
Jadi bukan demi nafsu dunianya saja. Fa yajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka hal seperti itu tidak mengapa, hanya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa yanbaghi li thalibil ilmi ay yatafakkara fi dzalik, dan penuntut ilmu itu harus memikirkan hal-hal tersebut. Hal-hal seperti apa? Hal-hal yang mendatangkan lezatnya mencari ilmu. Fa innahu yata'allamu al-ilma bi juhdin katsir. Mengingat ia telah belajar dengan susah payah. Nah, karena belajar itu tidak mudah, belajar itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Fala yasrifu ila dunya haqiratil qalilatil faniyah. Maka jangan juga membelokkan ilmunya demi kepentingan duniawi yang hina, kecil, dan lagi fana. Jadi maksudnya adalah menuntut ilmu itu tidak mudah. Menuntut ilmu itu penuh dengan kesungguhan, bahkan penuh dengan kerja keras. Maka sayang sekali jika menuntut ilmu itu diniatkan hanya karena dunia saja, hanya karena hanya karena dunia yang hina, kecil, lagi fana ini. Jadi sayang sekali. Jadi kesungguhan yang kita keluarkan, kerja keras yang kita tampilkan gitu ya, maka harus ditujukan untuk kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan akhirat. Jangan sampai hanya kebahagiaan dunia saja. Kemudian ada syair yang mengatakan, hiya dunya aqillu minal qalil wa ashikuha adallu minadz dzalil tusimu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Dunia itu kecil, amatlah sedikit, pecintanya terhina dan hina dirinya. Sihir dunia membuat bangsa yang tuli dan buta, mereka bingung tidak tahu jalan kemana. Nah, ini syair ini menjelaskan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, seperti hanya Rasulullah mengatakan dunia itu tidak lebih dari harganya, nilainya dari sayap lalat saja. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk merasakan lezatnya ilmu, maka kita harus niatkan menuntut ilmu itu untuk atau demi kebahagiaan akhirat, bukan untuk duniawi semata. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.